Disclaimer, konten ini dibuat sebagai sarana edukasi seputar perdagangan bursa seperti saham, forex, dan derivatifnya. Perdagangan bursa memiliki resiko kehilangan dana sebagian ataupun keseluruhannya. Untuk itu, lakukanlah pertimbangan yang bijaksana sebelum mengambil keputusan Anda. Bila dibutuhkan, silakan Anda mencari saran dari konsultan finansial. Segala resiko adalah tanggung jawab masing-masing. Di penghujung tahun ini, mari kita lihat pergerakan IHSG saat ini. IHSG saat ini bergerak dalam fase konsolidasi dengan kecenderungan fluktuatif. Ini dipengaruhi oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Pergerakan indeks masih sensitif terhadap arah pasar global, kebijakan suku bunga, serta data ekonomi makro. IHSG pada saat ini masih dalam tren naik. Ini terjadi semenjak bulan April, ditandai oleh rangkaian higher high dan higher low. Kenaikan berlangsung cukup konsisten hingga mencapai area puncak di kisaran harga 8.700 dan 8.800. Namun dalam beberapa sesi terakhir terlihat bahwa terjadi tekanan jual di area atas membentuk fase konsolidasi yang melemah. Ini ditandai dengan adanya rangkaian candle merah beruntun dengan body yang relatif kecil. Ini mengindikasikan adanya profit taking, bukan pembalikan tren besar. Kita dapat area penting yaitu 8.800 dan 8.500. Support berikutnya dapat kita lihat di area 8.300. Selama IHSG masih bertahan di atas 8.500, struktur bullish masih terjaga. Penurunan saat ini lebih bersifat koreksi setelah sebuah rally yang panjang. Dari struktur pasar saat ini kita dapat melihat bahwa apabila harga menembus harga area 8.700, terdapat potensi IHSG akan melajukan uptrend kembali. Namun bila harga turun melampaui harga 8.500, titik support berikutnya adalah di area 8.300. Kesimpulannya adalah IHSG masih positif serta secara tren menengah, namun rawan koreksi pada jangka pendek. Strategi yang relevan adalah selective buy on weakness, fokus pada saham berfundamental kuat sambil tetap mempertahankan disiplin kita pada manajemen resiko. Dari sisi teknikal, IHSG cenderung bergerak dalam rentang yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa pelaku pasar masih wait and see. Volume transaksi yang relatif selektif dan minat investor masih tertuju pada saham-saham berfundamental kuat dan pada sektor tertentu. Ini memperlihatkan bahwa para investor sangat berhati-hati, di mana strategi akumulasi bertahap dan manajemen risiko menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pasar yang belum memiliki kepastian atau stabil. Hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan tarif Amerika Serikat berpotensi menjadi penghambat baru bagi penciptaan lapangan kerja Indonesia di tahun 2026. Dan ini akan menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sekitar 5%. Tekanan eksternal ini muncul ketika struktur pasar tenaga kerja domestik masih rapuh. Ini ditandai dengan meningkatnya setengah pengangguran, meski tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih di bawah 5%. Terima kasih atas kunjungan ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai dukungan moral pengembangan channel ini.